Konsep berikut. Kekristenan mempunyai konsep keselamatan karena iman saja. Ya. Kekristenan mempunyai konsep keselamatan karena iman saja. Karena agama lain tidak punya konsep penebusan, maka keselamatan adalah usaha mereka. Ya, kalau kita melihat ini dalam konsep Hindu, menurut Hindu, manusia dibenarkan melalui pembaktian, meditasi, perbuatan baik, dan penguasaan diri sendiri. Jadi kalau mereka rajin berbakti, rajin meditasi, rajin berbuat baik, rajin menguasai diri, mereka akan benar, diselamatkan, dibenarkan. Itu menurut Hindu. Kalau menurut Buddha, manusia diselamatkan hanya oleh usaha sendiri. Ya. Islam, manusia memperoleh keselamatan sendiri, membayar untuk dosa-dosanya sendiri. Dan seluruh agama secara umum demikian. Banyak agama dan sekte mengakui problem dosa, tapi solusi mereka selalu berbeda dengan solusi dari kekristenan. Sementara kekristenan mengatakan bahwa satu-satunya keselamatan dari dosa adalah iman pada Yesus Kristus dan kematiannya yang menebus di salib. Agama-agama lain mencari keselamatan melalui perbuatan baik dan atau pemeliharaan peraturan-peraturan dan hukum-hukum. Termasuk di sini saudara ya, Katolik. Ya. Kalau agama lain usaha manusia, kalau Katolik mereka percaya manusia selamat karena iman. Tapi iman saja tidak cukup. Iman harus tambah perbuatan baik, baru selamat. Itu dalam konsep Katolik. Roma Katolik mengajar bahwa iman hanyalah permulaan dari keselamatan, sehingga orang percaya harus terus-menerus bekerja dalam sepanjang hidupnya untuk melengkapi proses itu. Perhatikan ini ya. Iman hanya permulaan. Orang percaya harus menerus bekerja untuk melengkapi proses, baru selamat. Kalau gagal bekerja, tidak selamat. Ya, tidak selamat. Keselamatan dipastikan oleh iman ditambah perbuatan baik, seperti yang disalurkan melalui gereja Roma Katolik. Jadi semua agama, Hindu, Buddha, Islam, Katolik, semua agama yang lain itu mempunyai konsep seperti itu. Tapi kekristenan tidak. Ya, kekristenan yang Alkitabiah itu mempunyai konsep selamat hanya karena iman. Bahkan kenapa hanya iman tidak bisa perbuatan baik? Kenapa? Yang tadi pertama itu. Karena perbuatan baikmu nol. Kalau hidupmu seluruhnya hanya dosa, buat jahat dosa, buat baik dosa, tidak buat baik juga dosa, berarti kalau Tuhan harus nilai perbuatan baikmu nol. Kalau perbuatan baikmu nol, terus bagaimana kau bisa mengandalkan nol itu untuk selamat? Nggak ada. Yesaya memberikan gambaran yang lain tentang perbuatan baik manusia ya. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Perhatikan kata kesalehan. Itu kebaikan. Bukan dosa yang kain kotor. Kesalehan. Bukan sebagian, tapi segala. Jadi kalau kita menumpuk seluruh kesalehan kita, suruh Tuhan nilai kain kotor. Kain kotor ini bukan kain pel, bukan kain lap, meja, bukan. Kalau kita lihat terjemahan lain, God's word like permanently stained rags, seperti kain yang bernoda secara tetap.
kain ini kain yang bernoda secara tetap. Artinya lu pakai rinso apapun juga daya super busa tidak bisa hilangkan nodanya. Terus ini kain apa? Nah, di dalam DLB, Alkitab terjemahan yang lain, as the rag of menstruous woman, seperti kain dari menstruasi perempuan. Berarti ini pembalut wanita ini. Pembalut wanita zaman dulu. Zaman dulu bukan tidak punya pembalut seperti sekarang pakai kain-kain. Nah, kain ini misalnya lagi dalam modern King James, as a menstruous cloth, seperti sebuah kain menstruasi. Jadi seluruh kesalehan kita, kalau kita kumpul bawa di hadapan Tuhan, suruh Tuhan nilai, Tuhan nilai itu seperti kain menstruasi perempuan. Jadi kalau orang mau mengandalkan saya mau berbuat baik supaya masuk surga, itu sama dengan Tuhan, saya mau masuk surga. Tiketnya, nih pembalut. Kau gila kah? Tidak bisa. Saudara coba pikir, kalau kesalehan kita, kebaikan kita saja kain pembalut, lalu dosa kita? Ya? Ya? Apa? Cemaran katanya. Alkitab menyebutnya cemar kain. Cemar kain seperti cemar kain seorang perempuan. Terjemahan yang lain dan heavenly flow, aliran bulanan seorang wanita. Jadi rupanya dosa kita dianggap seperti darah seorang perempuan haid, dan kesalehan kita kain pembalutnya. Kalau sudah begini, bisakah Tuhan menerima kita dalam kerajaan surga model seperti ini? Mustahil ini, ya, mustahil ini. Karena itu maka tidak bisa ada orang dengan bermodalkan berbuat baik lalu dia mau selamat, mustahil. Makanya seorang namanya Sinlin Jones, dia bilang begini, kamu bisa mencoba menyeberang lautan Atlantik dalam sebuah perahu kertas, sama seperti kamu mau ke surga dengan perbuatan baikmu sendiri. Masih ingat zaman kita anak-anak bikin perahu kertas itu ya, main-main itu ya, kita kasih seberang di drone. Coba bikin perahu kertas suruh nyeberang lautan Atlantik, mustahil. Nah, kalau kamu mau pergi ke surga dengan perbuatan baikmu, itu sama seperti mau bikin perahu kertas suruh nyebrang Atlantik. Tidak bisa. Karena itu, perhatikan, orang mencoba masuk surga dengan jasa atau kebaikannya atau kesalehannya. Kalau ada ajaran seperti itu ajaran sesat. Itu ajaran sesat. Karena itu reformator Kristen Martin Luther bilang begini, ajaran sesat yang paling terkutuk, paling jahat, paling merusak yang pernah menggoda pikiran manusia adalah gagasan entah bagaimana dia bisa membuat dirinya sendiri cukup baik sehingga layak untuk hidup dengan Allah yang Maha Suci. Kalau kita berpikir bahwa kita layak berdampingan dengan Allah karena kita baik, itu ajaran sesat paling terkutuk. Kekristenan jelas menolak konsep itu. Karena itu jangan sekali-kali saudara berpikir saya bisa masuk surga dengan berbuat baik. Saudara semua pendeta, hati-hati jangan ajar salah. Ajar salah para jemaat berbuat baik supaya selamat, itu sesat. Ya, sebenarnya bisakah orang selamat dengan berbuat baik? Bisa. Asal buat baik tidak boleh kurang satu. Taat itu Alkitab sempurna, tidak boleh langgar satu ayat juga. Saudara pasti selamat. Tapi kalau kurang satu, tidak selamat. Dasarnya, coba lihat ayat ini ya. Yakobus 2:10-11. Barang siapa menuruti seluruh hukum itu, yang dituruti berapa? Seluruh. Tetapi mengabaikan satu.
Jadi kalau hukum Tuhan 100, taat semua kurang 1, berarti taat berapa? Taat 99 kurang 1, salah berapa? Salah semua. Bersalah terhadap seluruhnya. Taat 99 kurang 1 sama dengan salah 100. Weh, susah sudah, ya. Bersinah tidak, maki-maki tidak, merampok tidak, iri hati tidak, benci tidak, pelit tidak, semua tidak, hebat semua. Kurang 1, utang lupa bayar. Dianggap bersalah seluruhnya. Jadi kalau salah satu sama dengan salah semua, bagaimana kita bisa selamat dengan berbuat baik? Ini sama sekali tidak bisa. Ya. Karena itu kekristenan mengajarkan tidak. Selamat tidak boleh pakai perbuatan baik. Buat mau masuk surga jangan pakai perbuatan baik. Roma 3, 27-28. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Perhatikan kata-kata yang saya garis bawahi. Ini sudah membuang perbuatan. Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Terus ayat 28. Karena kami yakin manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena dia melakukan hukum Taurat. Semua tidak ada, hanya iman saja. Ya, hanya iman saja. Efesus 2, 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Perbuatan masuk? Dilanjutkan. Itu bukan hasil usaha. Itu pemberian. Itu bukan hasil pekerjaan. Itu bukan hasil usaha, itu bukan hasil pekerjaan. Jadi kalau sampai saya diselamatkan, itu betul-betul hanya karena saya beriman. Bukan karena saya berusaha, bukan karena saya melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu, baru saya masuk surga. Tidak. Ini hanya karena saya beriman. Ya. Lalu Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu, tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Tekanannya di hanya, ya. Jadi saudara, terlihat ya bahwa ayat-ayat ini menjelaskan bahwa selamat itu karena iman saja. Selamat tidak bisa karena perbuatan baik. Juga selamat tidak boleh ditambah iman tambah perbuatan baik. Tidak bisa. Iman plus perbuatan baik tidak bisa. Ya. Jadi iman saja selamat. Iya. Kok mudah ya? Ya memang mudah. Karena yang sukar sudah dibayar Yesus. Yang sulit sudah ditanggung Yesus. Makanya kita kebagian yang mudah. Mungkin saking mudahnya banyak orang tidak mau percaya. Ya. Nah terus pertanyaannya, kenapa orang pernah tanya sama saya, Pak, kenapa hanya iman saja? Kenapa kok untuk selamat dituntut iman, tidak tuntut yang lain? Karena begini, dosa pertama terjadi, Tuhan sudah bilang, jangan makan buah itu, nanti pasti kau mati. Tapi ular bilang, sekali-kali kau tidak mati. Akhirnya Hawa makan. Artinya Hawa tidak percaya pada kata-kata Tuhan. Hawa tidak beriman pada kata-kata Tuhan. Dengan kata lain, yang menyebabkan dosa masuk ke dalam dunia adalah tidak beriman. Yang menyebabkan manusia dikuasai dosa adalah tidak beriman. Maka manusia kalau mau selamat harus kebalikannya, yaitu beriman. Ya. Yohanes 16 ayat 89. Dan kalau ia datang, Roh Kudus datang, dia menginsafkan dunia akan dosa karena mereka tetap
tidak percaya kepadaku. Jadi inti dosa itu adalah ketidakpercayaan. Dosa karena mereka tidak percaya padaku. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya. Hatinya jahat, tidak percaya. Inti kejahatan, inti dosa adalah tidak percaya. Ya. Nah, karena itu maka inti keselamatan harus kebalikan dari itu, yaitu harus percaya. Sayangnya ada banyak orang Kristen maupun non-Kristen, termasuk pendeta-pendeta, tidak cukup paham konsep ini. Ini perlu hati-hati. Stephen Neil bilang begini, hal yang paling tidak diinginkan oleh individu-individu modern adalah bergantung pada orang lain. Karena kita ini tidak mau bergantung pada orang lain, lalu akhirnya orang lalu berpikir bahwa dia harus mendapatkan sendiri. Ini yang saya bilang tadi. Dia orang bilang orang Kristen itu harap gampang, lebih baik berjuang sendiri. Ya, berjuang sendiri, tapi kalau itu mustahil, maka sudah. Nah, karena itu maka sementara semua agama berusaha untuk selamat, kekristenan lain sendiri. Kata-kata ini bagus. Agama berkata, capailah. Injil berkata, dapatkanlah. Agama berkata, berusahalah. Injil berkata, terimalah. Agama berkata, cobalah. Injil berkata, percayalah. Ya, agama berkata, lakukan ini. Injil berkata, sudah dilakukan. Itulah kekristenan. Ya, itulah kekristenan. Kita beda. Karena itu, saudara, dalam masalah keselamatan, buang semua perbuatan baik. Jangan pakai. Begitu ada sedikit perbuatan baik menentukan selamat, itu sesat. Hati-hati di dalam berkhotbah. Jangan sampai saudara berkhotbah lalu mengajarkan orang bahwa dengan perbuatan baik baru mereka selamat. Saya temukan ini banyak kalau ada acara pemakaman. Makanya kita ini kalau hidup itu rajin berbuat baik, supaya mati nanti kita diselamatkan. Itu sudah sesat. Ya. Jadi tekankan iman saja, iman saja, iman saja. Terus orang Kristen, orang tanya, jadi Pak Pendeta, kita ini masih perlu berbuat baik atau tidak? Saya punya dua jawaban. Kalau untuk keselamatan, tidak perlu. Kalau bukan untuk keselamatan, perlu. Misalnya bukan keselamatan apa? Untuk memuliakan Tuhan, perlu. Untuk mengucap syukur, perlu. Untuk bukti iman kita, perlu. Tapi untuk keselamatan, tidak perlu. Sekarang saudara perhatikan ayat ini. Sebab karena kasih karunia, ini yang tadi ya, kasih karunia itu kan cuma-cuma saja. Kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang meneriakkan diri. Orang ini sudah selamat? Sudah. Selamat karena apa? Karena kasih karunia yang diterima lewat iman. Jadi ayat 8 ayat 9 bicara sudah selamat. Ada perbuatan? Pakai perbuatan? Tidak. Pakai iman saja. Selamat. Ayat 8, 9. Satu ayat setelah itu, karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Berarti selamat dulu, nyusul perbuatan baik. Jangan buat baik baru selamat. Terbalik itu. Ya. Selamat dulu. Pakai iman saja, jangan pakai macam-macam. Iman saja. Setelah selamat, ingat, kalau Tuhan taruh kau di dunia ini, Tuhan mau kau berbuat baik. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Itu yang dimaksudkan tadi. Ya Bapak ya. Jadi kita ini tidak boleh jemu-jemu berbuat baik. Itu setelah beriman. Kalau sebelum beriman dosa. Tapi setelah beriman, Tuhan mau supaya kita ini
rajin berbuat baik. Maka selamat karena iman saja. Perbuatan baik diperlukan untuk apa? Pertama, sebagai bukti bahwa saya sungguh-sungguh beriman. Saya pinjam ilustrasinya Pak Budi Asadi. Begini, beliau kasih cerita gambaran. Ada orang sakit. Orang sakitnya minum obat. Habis dia minum obat, dia sembuh. Habis dia sembuh, dia bisa olahraga. Sakit, minum obat, sembuh, olahraga. Sakit, minum obat, sembuh, olahraga. Apa yang bikin dia sembuh? Obat atau olahraga? Yang menyebabkan dia sembuh itu obat, bukan olahraga. Tapi apa bukti bahwa dia sudah sembuh? Dia bisa olahraga. Kalau dia mengaku saya sudah sembuh, coba lu olahraga, dia kayak ayam mati begitu. Aduh, kayaknya Bapak omong kosong ini ya. Bapak belum ada bukti bahwa Bapak benar-benar sembuh. Orang berdosa beriman, orang berdosa beriman terpercaya, selamat buat baik. Dosa, iman, selamat buat baik. Apa yang membuat selamat? Bukan buat baik. Yang buat selamat adalah iman. Apa bukti sudah selamat? Buat baik. Saya sudah selamat, tapi hidup dalam dosa terus. Dari zaman PKI dulu hidup mabuk sampai sekarang tidak berhenti-berhenti. Artinya, kok kayaknya Bapak mengaku sudah selamat, tapi tidak ada bukti ya. Maka disinilah berlaku Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan mati. Nah saudara lihat, berarti sepanjang di sini perbuatan baik tidak ada. Perbuatan baik baru ada setelah beriman. Bagaimana bisa selamat karena buat baik pada buat baik belum ada? Buat baik baru ada setelah beriman. Karena itu saudara, kalau saudara tidak beriman, ini semua ini tidak ada buat baik sama sekali. Perbuatan baik kita baru dihitung Tuhan setelah beriman. Rajin melayani tapi belum beriman, Tuhan tidak hitung, malah jadi dosa. Tapi kalau sudah beriman, rajin melayani, Tuhan hitung, bayar semua waktu dia datang kali kedua, upah kita. Ya. Nah, karena itu maka di sini prinsip sungguh-sungguh iman Kristen itu adalah selamat karena iman. Dalam semboyan reformasi Protestan adalah sola fide, hanya iman. Selamat itu sola gratia, anugerah, tapi anugerah itu diterima hanya dengan iman, bukan dengan perbuatan baik kita. Nah, sekarang saudara, saya kasih gambaran ya. Kalau orang buat baik, lalu selamat. Buat baik baru selamat. Kalau gagal buat baik, tidak selamat. Kalau kita selamat dulu, baru buat baik. Selamat baru buat baik. Kalau gagal buat baik, kita sudah selamat dulu. Selamatnya sudah dulu. Kalau gagal buat baik, Berarti dia udah selamat. kalau buat baik baru selamat. Gagal buat baik tidak dapat selamat. Kalau Kristen beriman, selamat dulu, baru buat baik. Kalau gagal buat baik, Belum selamat. Tidak dapat ubah. gini. Kalau dia gagal buat baik sama sekali, tidak ada buat baik, kelihatannya belum beriman. Kenapa? Karena kalau seseorang sudah sungguh-sungguh beriman, dapat Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13. Kalau Roh Kudus ada, namanya juga Roh Kudus, dia melakukan pengudusan. Setelah pengudusan ada, dia melahirkan buah roh. Maka orang kalau sudah sungguh-sungguh beriman, pasti hidupnya ada muncul buah kebaikan.
Jadi kalau orang ini tidak ada buah kebaikan sama sekali, kayaknya Roh Kudus tidak ada. Kalau Roh Kudus tidak ada, kayaknya belum percaya. Berarti dia ini hanya ngaku percaya, belum sungguh-sungguh percaya. Tapi kalau dia betul-betul percaya, pasti akan keluar perbuatan baik. Belum sempurna memang. Sempurnanya di surga. Tapi ada perubahan ke arah lebih baik. Makin hari, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Tambah baik kita. Tidak sempurna menyeluruh, tapi kalau dihitung grafiknya kita bisa naik turun. Tapi kalau ditarik garis lurus, makin naik. Maka kita menjadi orang lebih baik dari 10 tahun lalu. Kita menjadi pribadi yang lebih baik dari 20 tahun yang lalu. Kan? Begitu. Berarti ada peningkatan. Orang-orang yang ketemu Yesus itu hidupnya berubah. Paulus dari orang yang benci Kristen menjadi orang yang bangun gereja di mana-mana. Sakeus, Tuhan, setengah dari hartaku kuberikan pada orang miskin. Ya. Kalau aku pernah peras orang, ku ganti 4 kali lipat. Itu berarti bahwa dalam diri Sakeus sudah ada perubahan. Dulu dia pernah rebut harta orang, sekarang dia ganti 4 kali lipat. Dulu dia pernah utang, dia ganti kali lipat. Itu berarti setelah Sakeus terima Yesus, tidak lupa utang. Banyak orang Kristen utang banyak, setelah terima Yesus dia pakai ayat, aku melupakan apa yang diulangkan. Sakeus mengalami perubahan. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Wah, saat Yesus ada di hatiku, pasti ada perubahan. Jadi pertanyaannya, kalau berbuat baik baru selamat, gagal buat baik tidak selamat. Tapi kalau Kristen, selamat dulu buat baik. Kalau gagal buat baik, tak mungkin gagal. Sempurna tidak. Sempurna nanti, tapi di sini tak mungkin gagal. Kalau sampai gagal, berarti dia bukan beriman. Tapi perbuatan baik semua di sini itu dihitung oleh Tuhan untuk diperhitungkan menjadi upah nanti. Kalau berdosa bagaimana? Tadi sudah percaya Yesus, kalau masih berdosa, tidak akan selamat. Selamat hilang? Tidak. Kalau begitu enak berbuat dosa. Tuhan hukum? Tidak. Kenapa? Karena dosa sudah dihukumkan pada Kristus. Sekarang, kalau saya berutang pada Pak Elisa, hutang saya 100 juta, sudah ada juru selamat datang, bayar, lunas. Pak Isra sudah lunas, masih bisa tagih pada saya? Kalau tagih lagi, sedangkan sudah lunas, ini kurang ajar ini. Sudah lunas kan tagih. Waktu Yesus bayar kepada Bapa, sudah genap. Kalau Allah Bapa masih tagih kepada kita hukuman dosa, Allah Bapa tidak ada. Jadi orang berdosa, kalau kita sekarang sudah percaya Yesus, kita berdosa ke depan, tidak akan dihukum Tuhan. Bolong titik. Koma. Biarpun tidak dihukum Tuhan, tapi akan dihajar Tuhan sampai bertobat. Mengerti? Barang siapa ku kasihi, dia ku hajar dan ku tegur. Relakanlah hatimu dan bertobat. Jadi kita juga jangan main-main dengan dosa. Memang dosa tidak mungkin Allah menghukum kita, karena hukuman sudah dipikul Kristus. Tapi kalau kita tidak bertobat dari dosa-dosa kita, Tuhan hajar kita sampai bengkok. Karena kita ini anak, kita bukan anak-anak gampang. Bapak mana yang lihat anaknya kurang ajar, tidak tegur. Maka Tuhan, kalau kita sudah melayani tapi terlalu macam-macam, jalan baular begini, ya, Tuhan bisa hajar kita sampai kita bertobat. Hajaran Tuhan juga sakit kadang-kadang. Karena itu, biarpun dosa tidak mungkin dihukumkan lagi pada kita, tapi tetap jangan main-main dengan dosa. Kita bisa dihajar Tuhan. Kedua, kalau kita hidup dalam dosa, percayalah, tidak ada orang yang memelihara dosa hidup tenang. Tidak. Yang dia khawatirkan adalah kalau ketahuan bagaimana.
Nggak bisa tenang. Makanya Daud waktu dia sembunyikan perzinahan dengan Batseba, dia bilang, siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Ya kan? Stres dia. Tapi begitu Gue sudah mengaku, dia bilang, berbahagialah orang yang dosanya diampuni. Berarti setelah dia terbuka, pemberesan dosa, damai datang. Tapi sepanjang dosa disembunyikan, damai hilang. Ada anak kecil yang sore-sore hari Minggu, dia lihat dia bapak pelihara bebek. Lalu dia kepengen latihan fiti. Tahu fiti toh? Dia bikin ame kata pel begini, dia keker bapak itu bebek ke kepala. Bebek jatuh mati. Begitu bebek mati dia takut. Ini bapak kalau tahu bahaya saya. Langsung dia lari ambil ini bebek, dia buang di sebelah kali. Dia lihat. Besok pergi ke sekolah. Ini anak dengan dia punya kakak ini biasa dapat uang jajan dari mama 5.000. Masing-masing 5.000. Besok di sekolah dia terima uang dari mama pergi jajan. Pas mau jajan, dia punya kakak tepa dia di kios. Maksudnya sini store 5.000. Kenapa? Kemarin sore adik Viti bapak punya bebek, kakak lihat. Sekarang store. Lu tidak kasih lu punya 5.000, lapor bapak. Akhirnya terpaksa dia store. Hari Selasa pagi dapat 5.000. Pas mau jajan kakak bilang, bebek. Store. Hari Rabu, bebek. Lama-lama sampai hari Sabtu dia sengsara tidak pernah jajan. Dia bilang, kalau begini terus sengsara, lebih baik saya mengaku dosa pada bapak. Akhirnya hari Sabtu dia pergi, bapak, Adi mau mengaku apa? Hari Minggu lalu Adi Fiti bapak pun bebek, Adi buang di sebelah kali. Bapak bilang, iya. Waktu Adi Fiti juga bapak dapat lihat juga. Bapak dapat lihat, tapi bapak tunggu kapan Adi datang mengaku dan membereskan. Ya. Bapak kasih tahu, bapak sudah ampuni adik. Senang dia. Besok hari Minggu, Senin ke sekolah, kakak bilang, bebek apa? Semua sudah beres, lapor sudah, aman sudah. Lepas dia. Nah, karena sudah beres. Jadi biarpun dosa tidak lagi kita dihukum karena dosa, hukumannya Kristus sudah bayar. Ya. Supaya bilang Pak Isra jangan omong-omong saja, ini susah ini ya, mesti kasih tunjuk ayat ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka dalam Kristus, tidak ada, karena semua sudah dipikul Kristus. Ya, kalau kita berdosa bagaimana? 1 Yohanes 2, anak-anak, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan buat dosa. Tapi kan roh penurut, daging lemah, jadi kita bisa jatuh. Namun jika seorang berbuat dosa, ingat, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, itu Yesus Kristus yang adil, dan dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Tapi jangan main-main. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Relakanlah hatimu dan bertobat. Ya. Nah, itu berarti bahwa saya bisa berdosa, Tuhan hajar saya. Tapi saya tak mungkin bisa dihukum lagi. Tidak ada dosa satu pun bisa dihukumkan pada saya. Kalau begitu, sekali saya percaya Yesus, saya akan selamat. Tidak ada dosa yang menyebabkan saya masuk neraka. Maka saya mati kapan saja, mati di mana saja, bagaimana saja, meninggal dunia dengan tenang atau dengan meronta-ronta, ya saya pasti diselamatkan. Itulah sebabnya orang Kristen bisa pasti. Kalau orang agama lain, insya Allah mudah-mudahan kemungkinan besar. Tapi kalau Kristen pasti selamat. Kenapa? Karena kita terlalu baik? Tidak, kita juga masih berdosa. Tapi kenapa bisa pasti? Karena semua sudah dibayar
oleh Kristus. Selesai. Maka Kristen kalau sungguh-sungguh jangan pernah khawatir masuk neraka. Ya. Jangan khawatir masuk neraka, tapi khawatir kopi tumpah boleh. Ya. Jangan khawatir. Asal pastikan sudah sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan. Ya. Kita pasti selamat kan? Jangan Pak Isra omong. Kalau Pak Isra omong nanti bisa salah. Dan aku memberikan hidup kekal. Ingat, hidupnya kekal. Kalau bisa hilang, bukan kekal. Kalau kekal, namanya terus-menerus, tidak hilang. Aku memberikan hidup kekal. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Oh, luar biasa. Mereka pasti tidak akan binasa. Tapi ingat, yang tidak binasa ini cuma domba. Kalau kambing binasa. Ya. Kita pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Mestinya kan di sini cukup ya. Tapi Tuhan masih kasih tambah lagi. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tidak ada setan manapun bisa rebut kita dari tangan Tuhan, tidak bisa. Cukup kuat, sudah kuat, sudah. Tapi Tuhan masih tambah lagi. Ingat, Bapakku yang memberikan mereka padaku, orang-orang percaya, lebih besar dari siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Perhatikan ini. Seorang pun tidak merebut mereka dari tanganku. Orang percaya ada di tangan Yesus, tidak ada yang bisa rebut. Ya. Tidak ada, jadi katakan kita di tangan Yesus, tidak bisa rebut. Tapi di sini seorang pun tidak bisa merebut mereka dari tangan Bapa. Dan itu berarti saudara yang percaya dipegang oleh dua tangan. Tangan Yesus memegang kita, tangan Bapa memegang kita. Ayo, saudara bisa kasih keluar. Dan ingat, aku dan Bapa satu. Kalau Yesus dan Bapa bersatu memegang kita, siapa bisa kasih keluar kita dari tangannya? Tidak bisa. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sayang. Ayo, mari menyanyi sebelum akhir sesi ini. Bagus. Apa yang sekali lagi. Apa yang dapat memisahkan
Engkau Yesus sahabatku. Amin. Ya, oke, kita akan masuk dalam tanya jawab. Kita minta waktu untuk memantapkan, ya. Saya minta dari kanan 2, kiri 2 tentang kepastian keselamatannya. Jadi silakan, kamu duluan, Bapak Erasmus. Ya sampai Ibu Nasi tidak ikut masalah terus ya. Dosa lagi. Oke, terima kasih. Yang saya ingin tanyakan tadi ada Dari mana? Oh ya. tadi dikatakan bahwa dosa tidak membuat kita binasa. Artinya walaupun kita berbuat dosa pasti selamat karena dosa sudah ditanggung oleh Tuhan. Pertanyaan saya adalah ada kan kita kan kadang-kala kita melihat ada orang percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, tetapi dia masih menyimpan dosa di dalam hatinya. Dosa itu bisa terungkap dengan perkataan-perkataan seperti saya bersumpah, saya tidak akan mengampuni dia sampai di liang kubur. Artinya itu sebuah sumpah, walaupun dia setiap hari beribadah, dia sepertinya orang yang takut Tuhan. Tetapi dengan perkataan ini, apakah melepaskan dia dari hukuman? Walaupun perkataan itu dia tidak putuskan gitu sampai atau masuk ajalnya. Kita harus membuka kemungkinan bahwa ada yang namanya orang Kristen KTP. Bahwa dia tidak sungguh-sungguh Kristen biarpun dia rajin gereja, biarpun dia majelis gereja, biarpun dia pendeta. Tapi ada tetap kemungkinan, Tuhan Yesus bilang ingat, ada lalang di antara gandum. Mirip. Ya. Nah, dalam cerita lalang di antara gandum itu benih yang baik ditaburkan. Tapi pada malam datanglah musuh menaburkan benih lalang. Musuh itu iblis. Tapi ingat, benih lalang tidak ditaburkan di kebun sebelah, kebun gandum, tidak. Tapi ditaburkan di tengah-tengah kebun gandum. Itulah sebabnya ada lalang di antara gandum. Di antara murid-murid Yesus saja, yang 12 orang itu juga, satu itu lalang, yaitu Yudas. Berarti saudara, murid Yesus ini cuma 12. Gurunya hebat, masih ada satu Kristen KTP di dalam, yaitu Yudas. Apalagi kita, model seperti ini, jemaatnya banyak lagi. Pasti ada. Saya ini banyak beritakan Injil di gereja, tapi saya sendiri kok tidak yakin bahwa seluruh jemaat saya itu Kristen asli semua. Ya, bahkan mungkin mayoritas Kristen KTP. Apalagi yang tidak pernah beritakan Injil. Mereka kira mereka sudah Kristen. Nah, ini yang harus hati-hati, bahwa jenis seperti itu ada. Nah, mereka aktivitas rohani juga jalan. Nah, kita harus berhati-hati supaya jangan berpikir, oh dia orang Kristen yang ini. Bisa jadi dia orang Kristen KTP saja yang melakukan hal itu. Ya. Nah, itulah sebabnya kita tidak bisa langsung menilai. Itu butuh pengenalan yang dalam terhadap orang itu. Makanya saya kalau gampang orang mati, ya orang mati itu saya tidak terlalu mudah untuk mengatakan bahwa sekarang almarhum sudah di surga. Tidak. Kecuali saya yakin betul-betul kenal dekat orangnya. Saya bilang sekarang almarhum sudah di tangan Bapa di surga. Tapi kalau saya, apalagi saya ini paling hobi kubur orang mati. Kan begini loh, ada jemaat-jemaat tertentu yang tidak mau beranggota di salah satu gereja tetap. Ada yang jemaat GKK, gereja keliling-keliling. Begitu kalau mau pada saat mati kan begitu bingung, siapa yang mau kubur?
Pernah ada jemaat yang, mati ini, bilang GBI tidak mau kubur dia. GBI tidak mau. Terus bagaimana? Mereka biasa di PAIS, datang, saya terima. Kenapa? Itu KKR gratis. Tidak perlu publikasi. Ya, semua otomatis datang. Mau agama apa saja ada di situ semua. Datang tuh saja. Tiap kali orang mati itu saya kata KKR. Ya. Tantang terima Yesus. Karena saya sadar ada banyak orang Kristen KTP dalam gereja. Jadi kalau sampai ada orang model seperti itu, Bapak harus teliti. Ini orang Kristen sejati yang lagi jatuh, atau orang Kristen KTP yang memang modelnya begitu. Nah, kita tidak bisa, ini pasti orang Kristen sejati, pasti diampuni, tidak dihukum. Belum tentu. Kalau dia orang Kristen KTP, dia tetap dihukum Tuhan. Karena belum ada pengganti yang menggantikan dia. Maka jangankan kutuk orang sampai seram itu, dosa kecil saja dia pasti masuk neraka. Makanya jangan heran banyak orang di akhir zaman pikir mereka selamat. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami membuat mujizat demi namamu? Yesus bilang apa? Enyahlah engkau berbuat kejahatan. Aku tidak pernah kenal kamu. Jadi mereka bukan orang Kristen yang murtad. Mereka tidak pernah percaya. Karena kalau mereka pernah percaya, Yesus omongnya bagaimana? Pada hari-hari terakhir banyak orang berkata, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, usir setan demi namamu, mengarahkan bunyi demi namamu? Aku berterus terang, aku tidak pernah kenal kamu. Kalau mereka pernah jadi Kristen sungguh-sungguh, Yesus bilang, aku dulu pernah kenal kamu, sekarang tidak lagi. Tapi aku tidak pernah kenal kamu, artinya mereka tidak pernah jadi orang percaya. Tidak pernah jadi orang percaya. Anehnya, bisa bikin mujizat, ya, bisa bernubuat pakai nama Yesus lagi, bisa usir setan pakai nama Yesus, bisa bikin mujizat pakai nama Yesus. Jadi orang yang jago bikin mujizat belum tentu orang percaya. Ya, jenis seperti ini banyak dalam gereja. Makanya jangan terlalu percaya bahwa semua gereja kita pasti semua orang percaya. Tidak. Jadi harus teliti Bapak. Ya. Pertanyaan kedua, kita sudah mendengarkan penjelasan tadi tentang berdosa, iman, selamat, dan berbuat baik. Pertanyaan saya, Injil Lukas pasal 13 ayat 24 bahwa berjuanglah melalui pintu yang sempit itu, karena sesat berjalan menuju kepada keselamatan, tapi lebar berjalan menuju kepada kebinasaan. Pertanyaan saya, ada kata berjuang di sana. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak ada upaya di situ? Padahal ada kata berjuang itu berarti ada upaya yang harus terus menerus kita jaga supaya keselamatan itu tetap menjadi bagian kita. Itu saya minta penjelasan. Terima kasih. Berjuanglah. Begini, bukan berarti kita itu kalau kita pasti selamat terus kita pasif. Tidak. Kita ada bagian yang kita perlu lakukan. Nah, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Kenapa ini? Kalau kita lihat ini pintu sesak ini, kelihatannya susah ini, sengsara ini ya. Jadi begini, kalau kita lihat bahwa ikut Tuhan itu juga tidak mudah, ya. Ikut Tuhan itu tidak mudah. Kamu harus pikul salib, ya. Sengsara, susah, bertahanlah, berjuanglah. Jadi kita sendiri harus ada tanggung jawab. Tapi penentu bukan kita. Penentu tetap Tuhan. Tuhan bahwa saya bisa berjuang itu pun kekuatan dari mana? Dari Tuhan juga. Jadi tetap manusia harus melakukan tanggung jawabnya. Tapi tidak berarti bahwa ada kata berjuang berarti bahwa kita bisa tidak selamat. Tidak. Ya, tetap ada. Kalau kita lihat Wahyu pasal 3, ini tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia ini jemaat kaya. Kota Laodikia kota kaya. Mereka memproduksi kain, obat-obatan, balsam. Saking kayanya, itulah sebabnya mereka terlalu kaya. Mereka bilang begini, aku kaya,
dan aku memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Saking kayanya jemaat ini. Ya. Tahun 61 Masehi, Laodikia pernah dihantam gempa bumi, runtuh semua. Dan kota-kota sekitarnya datang menawarkan bantuan, bangun kembali infrastruktur. Laodikia menolak. Tidak perlu. Kami bisa bangun sendiri. Hebat sekali ya. Hebat. Nah, tapi mereka suam-suam. Nah, Tuhan paling murka lihat orang suam-suam ini. Makanya Tuhan bilang, aku akan memuntahkan engkau. Ya, karena engkau suam-suam, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Lalu Tuhan kasih nasihat. Ayat 12. Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang dimurnikan. Kok ada kata beli? Pertanyaannya, keselamatan itu kan gratis. Kenapa kok di sini membeli? Ini tidak boleh bertentangan dengan ayat lain di tafsir. Begini, orang Laodikia ini orang kaya, orang dagang. Kalau omong gratis, mungkin agak sukar bagi mereka karena mereka dunia dagang. Jadi Tuhan mengumpamakan begini, perdagangan terlalu banyak sekali di Laodikia umum. Maka Tuhan bertindak seolah-olah dia pedagang, membawa keselamatan. Sekarang ayo, kalau kau mau keselamatan, belilah dari saya. Jadi itu hanya karena konteks di situ. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, keselamatan itu gratis. Nah, jadi harus konteks begitu. Nah, dalam konteks di mana ikut Tuhan tidak mudah. Ingat, seorang pernah bilang begini, jikalau engkau mau selamat, kamu tidak perlu bayar. Kalau kau mau ikut Tuhan, ada sesuatu yang perlu kau bayar. Kalau kau mau layani Tuhan, kamu harus memberikan segala-galanya. Kalau selamat gratis, tapi mau ikut Tuhan, ada harga yang lu mesti bayar. Tapi mau melayani Tuhan, lu berikan semuanya untuk Tuhan. Nah, konteksnya seperti itu ya. Jadi, ikut Tuhan itu banyak menderitanya. Seperti lewat jalan sempit. Karena itu kita harus tetap berjuang. Mungkin Pak Yerisma perlu tekankan juga dan gabung dengan Filipi pasal 2 tentang kerjakan supaya dia Ya, Filipi 2 ayat 12 ya. tentang kerjakanlah keselamatan. Hai saudara, kamu senantiasa taat, tetap kerjakan keselamatan. Perhatikan ini ya. Tetap kerjakan keselamatanmu. Itu bukan berarti keselamatan kita itu kerja kita. Tidak. Ingat, ini bukan kerja supaya selamat, tapi mengerjakan keselamatan. Ini, saya kasih contoh. Kalau saya bilang, Bapak kerja sama saya kasih sawah. Itu upah. Tapi tidak. Saya hanya mau kasih gratis. Bapak, nih saya kasih sawah. Gratis, tidak usah bayar apa-apa. Nih, sawah, gratis. Setelah Bapak terima sawah gratis, saya kasih perintah kedua. Pak, kerjakan sawah. Berarti itu bukan berarti Bapak kerja untuk mendapatkan sawah. Tapi sawah yang didapat itu dikerjakan. Kita bukan bekerja supaya dapat selamat. Tapi selamat yang sudah dapat itu dikerjakan. Kerjakannya bagaimana? Nih. Ya, senantiasa taat. Contohnya kerja mengerjakan keselamatan itu apa? Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai. Itu namanya kerjakan keselamatan. Setelah bersaksi terus sampai Tuhan datang, terus berdoa terus sampai Tuhan datang. Nah, itu namanya kerjakan. Jadi begitu percaya Yesus, selamat. Tapi kalau Tuhan masih kasih umur panjang, sisa hidup itu kerjakan baik-baik keselamatanmu itu. Ya. Nah, tapi ingat, kita suruh kerja ya. Ini sampai sama kayak tadi ya, suruh berjuang ya. Tapi kekuatan dari mana? Biarpun kamu kerjakan, tapi kamu ingat. Satu ayat setelah itu, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Ya. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan. Terjemahan bahasa Inggris, baik kemauan maupun kemampuan. Jadi kita mau dan mampu untuk taat itu karena pekerjaan Allah.
saya harus berjuang. Tapi bahwa saya bisa berjuang sampai akhir, itu karena Dia yang selalu memberi pertolongan dan kekuatan bagiku. Kalau tergantung saya sendiri, saya tak mungkin setia sampai akhir. Kalau keselamatan saya tergantung dari saya pegang tangan Tuhan, pasti sebentar itu lepas. Tapi keselamatan saya tergantung tangan Tuhan yang memegang saya. Makanya apapun terjadi, saya pasti selamat. Ya. Tadi dulu, nyari dulu. Ini sudah mau menuju ke titik. Ada yang bertanya? Supaya, mari Pak, Pak Hartana. Mari Pak Hartana. Baik, terima kasih. Saya mohon penjelasan tentang paham predestinasi. Sekali selamat, tetap selamat. Sebentar, Pak. Jadi saya mohon penjelasannya itu. Karena kita menolak paham predestinasi, sekali selamat, tetap selamat. Tapi kalau berdasarkan penjelasan Pak Esra tadi, kalau sungguh-sungguh beriman, bertobat, akhir baru menghasilkan bahan, biar kita sudah nantinya berbuat dosa, semua sudah diampuni. Itu pertanyaan saya yang pertama. Jadi itu kalau kita jabarkan secara singkat, itu masuk predestinasi. Yang kedua, saya mau tanya dengan sehubungan ayat dalam Markus 3 ayat 29. Di sana dikatakan, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa besar. Terima kasih, Pak. Sebenarnya paham sekali selamat tetap selamat itu hanya sebagian dari doktrin predestinasi. Doktrin predestinasi adalah doktrin tentang orang-orang pilihan, ya. Nah, itu adalah ajaran yang dimunculkan dari seorang namanya Agustinus, lalu diteruskan oleh John Calvin, ya, dan Martin Luther dan lain-lain percaya itu. Nah, ada namanya tulip, itu poin-poin Calvinisme, kebejatan total, anugerah yang tak dapat ditolak, penebusan terbatas, lalu bukan. Pertama adalah total depravity, kerusakan total. Kedua adalah unconditional election, pilihan tak bersyarat. Tiga, limited atonement, penebusan terbatas. Empat, irresistible grace, anugerah yang tak dapat ditolak. Dan yang kelima, perseverance of the saint, ketekunan orang-orang kudus. Yang Bapak tanyakan tadi, sekali selamat tetap selamat, itu poin kelima, perseverance of the saint. Sekali selamat tetap selamat. Nah, kalau Bapak bilang Bapak menolak, kalau saya terima itu. Dasarnya apa? Saya sudah berikan. Nah, kalau mengatakan misalnya Bapak menolak itu, dasarnya apa? Kalau kita menerima atau menolak, itu harus mempunyai dasar dari Alkitab. Ya, kalau bagi saya dengan mengajarkan semua tadi itu artinya bahwa orang percaya itu dia pasti diselamatkan. Berarti sekali dia selamatkan, dia tidak mungkin hilang keselamatan. Kenapa? Yesus janji tadi, aku berikan hidup kekal kepada mereka, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kalau kita melihat contoh lain, saya berikan ini ya, tambahan argumentasi dikit ya. Atau sudah, saya bikin ya. Korintus 1 ayat 22. Sebab Dia meneguhkan kami bersama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang mengurapi, memeteraikan tanda milik kita dan memberikan Roh Kudus. Kita waktu percaya diberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu diberikan sebagai apa? Roh Kudus itu diberikan dalam hati kita sebagai jaminan. Kata Ibraninya arabon. Terjemahan harfiahnya uang muka.
Jadi kalau saya mau kredit motor, nih ada uang muka, artinya tanda jadi saya pasti akan membayar sisanya. Nah, kita diselamatkan, Allah memberikan kepada kita Roh Kudus, itu tanda jadi. Itu jaminan. Nah, jaminan untuk apa? Jaminan dari semua yang disediakan untuk kita. Jadi kalau keselamatan bisa hilang, artinya uang muka batal. Tidak bisa. Lalu Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia yang memulai apa? Pekerjaan baik. Pekerjaan baik di antara kamu itu apa? Ini berita Injil. Orang-orang Filipi jadi percaya kepada Kristus, percaya pada Injil. Itu adalah Dia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu. Kalau Allah sudah memulai, apa yang akan dilakukan? Dia akan meneruskannya. Sampai kapan? Sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi kalau Allah yang memulai, pasti sampai selesai. Kalau Allah memulai sampai tengah jalan, kok ayat ini jadi salah? Lalu Roma pasal 8. Nah, ini predestinasi. Semua orang yang dipilihnya dari semula. Ada orang pilihan Allah. Orang-orang itu ditentukan. Lihat step by step ya. Kalau orang itu dipilih dan ditentukan, orang itu akan dipanggil. Kalau orang itu dipanggil, orang itu akan dibenarkan. Kalau orang itu dibenarkan, dia akan dimuliakan, masuk surga. Ini paket. Mulai dari dipilih, ditentukan, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Kalau Allah pilih, sudah tentukan, lalu sudah dipanggil, sudah dibenarkan, tahu-tahu tidak dimuliakan, ini artinya programnya Allah ini tidak tuntas. Tidak bisa. Ini paketnya Allah. Maka setiap orang yang dipilih, ditentukan, dan dipanggil, dan sudah dibenarkan melalui iman, pasti dimuliakan. Pasti. Itulah sebabnya selamat tetap selamat. Mungkin saya juga dulu punya paham menolak sekali selamat tetap selamat dengan pikiran yang salah. Karena pikiran, sekali selamat tetap selamat artinya kita boleh hebat-hebat buat dosa. Kok enak? Nah, pikiran begitu membuat orang menolak sekali selamat tetap selamat. Tapi lihat yang saya ajarkan tadi. Saya mengajarkan selamat tetap selamat, tapi tanggung jawab manusia tidak dibuang. Kalau kamu berdosa, kalau kamu betul-betul hidup dalam Tuhan, kamu tidak akan sembarangan berdosa. Kamu berdosa, Tuhan hajar kau. Ya. Jadi sekarang tinggal pengertiannya saja. Saya dulu menolak doktrin ini karena dengan anggapan yang salah. Kalau begitu sekali selamat, kita boleh bersinah sepuas-puasnya tetap selamat. Kok enak? Nah, karena tidak diberi penjelasan yang detail soal poin ini. Nah, soal hujat terhadap Roh Kudus, saya mau Bapak tanya dari Markus, saya mau dari Matius saja ya. Ayat 31. Sebab itu aku berkata padamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak dapat diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, dia diampuni. Tapi dia menentang Roh Kudus, dia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, di dunia akan datang juga. Ini berarti dosa kekal. Begini, kalau orang percaya pasti selamat, dosa diampuni. Orang hujat Roh Kudus itu tidak bisa diampuni. Itu berarti bahwa dosa hujat Roh Kudus tidak mungkin dilakukan orang percaya. Ingat, dosa terhadap Roh Kudus bisa dibagi dua. Dosa orang percaya, dosa orang tidak percaya. Dosa orang tidak percaya adalah hujat Roh Kudus. Orang percaya bisa berdosa pada Roh Kudus? Bisa. Misalnya apa? Memadamkan roh. Apalagi? Mendukacitakan Roh Kudus. Bisa. Itu dosa orang percaya. Tapi yang ini, hujat roh, itu tidak mungkin dilakukan orang percaya. Karena kalau orangnya percaya, dosanya diampuni. Pertanyaannya,
Kalau orang sudah hujat Roh Kudus, terus dia percaya, dosa diampuni atau tidak? Kan dia percaya. Ayatnya salah. Ya? Tapi ini kan di dunia ini tidak, di dunia akan datang tidak. Kalau dia tidak diampuni, artinya dia tetap masuk neraka. Jadi biar dia percaya, dia tetap masuk neraka. Dia tidak pernah percaya. Gini, ya, ini orang ini melakukan hujat pada Roh Kudus, tak mungkin diampuni. Kenapa tidak mungkin? Karena orang kalau mau minta ampun dosa itu kan harus sadar dulu dia berdosa. Yang mengerjakan sadar dosa itu siapa? Roh Kuduslah yang menginsyafkan dunia akan dosa. Roh Kudus itu yang bikin sadar berdosa. Nah kalau yang kamu hujat itu Roh Kudus, ya dia tidak bekerja dalam diri kamu. Kalau dia tidak bekerja kamu tidak pernah rasa bahwa kamu berdosa. Maka kamu tidak pernah minta ampun. Ada seorang saudara saya, pemalas gereja. Lalu saya tanya dia, kenapa lu malas gereja sekali? Kelihatannya hidup sembarangan. Dia bilang, percuma saja. Percuma, saya mau rajin gereja bagaimana pun saya tetap mati masuk neraka. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, hujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Hujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Saya ini hujat sekaligus Bapa, Anak, dan Roh Kudus sekaligus. Lu hujat bagaimana? Saya maki-maki Bapa, anjing itu, Roh Kudus, monyet. Dipakai semua. Roh Kudus saja dihujat, tidak ada ampun. Apalagi ini saya hujat 3-3. Jadi saya mau ke gereja juga, minta ampun dosa juga. Firman bilang tidak bisa diampuni. Terus saya tanya dia, menurut lu, waktu lu maki-maki Bapa, anjing, anak, monyet, Roh Kudus, apa segala macam, lu sadar enggak itu dosa? Sadar. Kalau lu sadar itu dosa, artinya Roh Kudus masih kerja. Berarti dosamu besar sekali, tapi itu belum sampai menghujat. Karena kalau orang menghujat Roh Kudus, dia tidak sadar bahwa dia menghujat. Karena Roh Kudus sudah tidak mengisahkan dia. Pertanyaan sesudah, memangnya dosa hujat Roh Kudus yang bagaimana sih? Menafsir ayat harus perhatikan konteks. Kenapa sampai ini kalimat keluar? Itu pasti ada cerita sebelumnya. Nah, maka kita mesti mundur. Rupanya ceritanya ada orang dibawa kepada Yesus kerasukan setan, buta, bisu. Tuhan Yesus lalu menyembuhkan dia. Sehingga orang bisu itu berkata-kata, buta itu bisa melihat. Orang banyak takjub. Lalu orang-orang bilang, iya ini agaknya anak Daud. Anak Daud itu adalah gelar bagi Mesias. Orang banyak ini orang awam. Orang awam saja lihat gejala ini, kayaknya Mesias. Kenapa bisa duga? Karena dalam nubuatan perjanjian lama, Mesias datang, dia akan bikin orang buta melihat, orang bisa bicara. Maka dengan melihat ini saja orang awam yang tidak belajar Alkitab sungguh-sungguh dia tahu. Apalagi orang Farisi. Orang Farisi pasti tahu karena itu tanda jelas dia Mesias. Tapi rupanya biarpun mereka tahu dalam hati terlalu benci Yesus, maka mereka menuduh Yesus itu dengan Beelzebul penghulu setan, dia mengusir setan. Padahal Yesus mengusir setan pakai kuasa Roh Kudus. Berarti kuasa Roh Kudus diklaim sebagai kuasa penghulu setan. Jadi, ini bukan pengklaiman tanpa mengerti. Kalau saya tidak mengerti, tahu-tahu misalnya Bapak bernubuat, saya tidak percaya. Oh ini setan ini. Saya salah. Tapi saya bukan menghujat. Kenapa? Karena saya memang yakin dari setan. Tapi kalau yang diomong ini saya yakin dari Tuhan, tapi saya bilang setan. Kok bisa hati yakin tapi mulut lain, itu bagaimana? Nah, di sini mereka yakin sepenuhnya Yesus Mesias, tapi mulut masih menghujat.
Yang dihujat sebenarnya bukan Yesus, tapi Roh Kudus. Kenapa? Karena Yesus melakukan mujizat itu dengan Roh Kudus. Ya. Maka ayat 27, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapa pengikutmu? Lalu ayat 28, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Berarti Roh Allah dianggap sebagai setan. Nah, Yesus berikan lagi beberapa argumentasi, baru masuk ayat 31. Segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, hujat terhadap Roh Kudus tidak diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, dia diampuni. Dia menentang Roh Kudus, dia tidak akan diampuni di dunia ini, tidak di dunia akan datang pun tidak. Jadi kesimpulannya, dosa hujat pada Roh Kudus itu adalah mengklaim bahwa pekerjaan Roh Kudus adalah pekerjaan setan, padahal dalam hati sungguh-sungguh percaya itu pekerjaan Roh Kudus. Orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus tak mungkin melakukan dosa itu. Ini hanya dilakukan oleh orang-orang tidak percaya. Itulah sebabnya mereka tidak mungkin diselamatkan. Tapi kalau yang percaya tak mungkin melakukan ini. Seluruh dosanya yang lain dihapus, bahkan dia selamat. Ya, itu penjelasan. Baik. Waktu kita menuju bergerak terus menuju ke Jambi, ya. Jadi mungkin saya kasih buka pertanyaan satu orang, ibu aja, sama. Nah, kalau begitu Pak Esra akan menutup dengan kesimpulan. Sebelumnya saya membuat pertanyaan sekaligus buat Pak Esra. Ibu pertanyaan ini ingin menstimulus saja. Pertama, mengapa pentingkah keyakinan keselamatan bagi seorang hamba Tuhan yang memimpin umat jemaat? Ya, Itu pertanyaan pertama, bisa jawab dulu. Ya, kalau kita tidak yakin, apa jaminan yang kita berikan bagi orang-orang yang kita layani? Kalau kita hanya bilang, Pak, percaya Yesus, mudah-mudahan Bapak masuk surga. Saya juga percaya Yesus, mudah-mudahan masuk surga. Apa beda kita dengan agama lain? Kalau saudara tetap hidup dengan ada kemungkinan masuk neraka, saya tanya, saudara bisa tidur dengan tenang kah? Tahu-tahu besok. Kalau sekarang sih, kalau mati sekarang sih saya yakin masuk surga, karena baru habis di seminar dan memuji Tuhan. Tapi tahu-tahu besok saya di pelayanan, tiba-tiba saya marah dengan istri, habis maki, tiba-tiba serangan jantung saya mati, saya masuk neraka. Aduh, bagaimana ini? Kalau kita percaya Yesus membayar semua, kita boleh pasti. Kita bisa jatuh, kita bisa gagal, tapi Tuhan akan membangkitkan kita kembali. Apabila dia jatuh, tidak akan tergeletak. Kalau sampai tergeletak terus, artinya dia bukan orang percaya. Tapi kalau dia orang percaya, tangan Tuhan akan membangkitkan dia. Maka saya orang berdosa, saya juga tidak bisa tahu saya punya jalan hidup bagaimana, tapi karena saya tahu dia sudah bayar, saya yakin saya masih selamat. Maka kalau saya yakin saya selamat, saya bisa beritakan kepada jemaat saya, kalau kamu sungguh-sungguh percaya, pasti selamat. Tapi kalau hamba Tuhan tidak percaya, jaminan apa yang kita mau berikan buat jemaat kita? Kalau kepastian tidak ada dalam kekristenan, bagaimana kalau orang keluar saja cari kepastian di tempat lain? Atau kalau di agama lain juga tidak pasti, sama-sama dengan Kristen tidak pasti juga. Kalau begitu agama apa saja bisa. Toh semua sama saja. Tidak, kekristenan lain, karena kita punya kepastian di dalam Kristus. Jadi penting bagi kita sama Tuhan untuk yakin akan keselamatan kita. Pertanyaan kedua, sebelum Pak Isra menutup, supaya ini menjadi satunya. Yang hilang, yang turun, yang lemah, keyakinan keselamatan atau kepastian. Karena saya lihatnya ada dilematisnya mereka, kebanyakan orang adalah dia hilang keselamatan, keyakinannya. Karena kita yakin tentang pilihan Allah, orang dipilih, orang mati, Yesus mati bagian, dan Yesus menegusnya. Ini tadi sudah selesai ayatnya. Nah, ini yang menjadi hilang ini keyakinan atau kepastian untuk penekanan. Orang percaya tak bisa kehilangan keselamatan. Tapi kalau situasi hidup dia bisa kehilangan keyakinan. Itu kerja Tuhan. Yohanes Pembaptis
bersaksi tentang Yesus luar biasa. Lihatlah anak domba Allah yang hapus dosa dunia. Aku datang mendahuluinya. Aku membaptis kamu dengan air. Dia akan membaptis kamu dengan air. Dia terlalu yakin pada Yesus. Dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Tapi tahu-tahu masuk penjara. Masuk penjara, dia utus murid-murid pergi ketemu Yesus, tanya, apakah engkau dia itu atau kami harus menunggu yang lain? Kenapa Yohanes bisa kehilangan keyakinan? Mungkin karena dia pikir dia di dalam penjara, minimal Yesus bikin mujizat lah supaya dia keluar. Tapi ternyata Yesus juga tidak bikin mujizat apa-apa. Nomor satu, situasi hidup. Kedua, dia sudah berkhotbah, kapak sudah ada, siap tebang pohon. Dengan kata lain, orang berdosa, Tuhan Mesias akan hajar kau. Tapi ternyata dia lihat Yesus ini pelayanan ternyata tidak menyatakan kapak, tapi menyatakan kasih. Dia tidak tahu bahwa kapak itu akan terjadi di akhir zaman. Keterbatasan pengertian dia akan pekerjaan Yesus membuat dia akhirnya jadi ragu-ragu. Keyakinannya menjadi hilang. Yesus bilang, beritahu kepada Yohanes, apa yang kau lihat? Ini. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menurut aku. Tuhan akhirnya toh tidak menyelamatkan Yohanes dari penjara. Ya, dia keluar dari penjara tapi tinggal kepala saja. Jadi keselamatan tak bisa hilang. Keyakinan keselamatan itu bisa hilang karena banyak hal. Tapi kalau kita anak Tuhan, itulah sebabnya mendengar firman dapat keyakinan kembali, berdoa mendapat keyakinan kembali, bersekutu mendapat keyakinan kembali. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendiri. Ya, dia terus menguatkan kita dari hari ke hari. Dia meneguhkan kamu sampai pada akhirnya, sehingga kita tetap kokoh berdiri, bukan karena kita, tapi tangan Tuhan yang pegang kita. Baik, Pak Yesi. Saya mau mempertajam ini supaya semua hamba Tuhan ini pulang dengan semangat bahwa orang pilihan Allah yang sudah diselamatkan dan mereka membawa orang-orang pilihan Allah dalam gereja. Memang saya yakin juga di manusia ini ada orang pilihan Allah yang ngaku-ngaku saya tidak percaya artinya. Tapi ini 2 Petrus 1 ayat 10-11. 2 Petrus 1 ayat 10 Pak Isra tolong pertegas ini. 2 Petrus 1 ayat 10-11. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Pertanyaan saya, Islam, keyakinan, kepastian selamat tidak bisa saja hilang. Jadi selamat itu sudah pasti. Keyakinan kita bisa jatuh bangun karena faktor dosa, kejatuhan, penyakit, kemiskinan dan berbagai faktor, penjara dan pokoknya penderitaan hidup. Nah, bagaimana supaya kita bisa berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu dikaitkan dengan supaya kamu jangan tersandung. Paling tidak kan tadi Pak Yesa sudah bilang kita hidup dalam keraguan. Bagaimana hamba Tuhan ragu-ragu bisa membimbing jemaatnya dalam kondisi yang sama? Kayaknya saya tidak yakin khusus. Saya terlepas dari perahu keselamatan, perahu Yesus. Ada orang bilang Yesus itu perahu, dia lebih terlepas ke dalam perahu. Nah, dia tahu ngomong itu kemana. Jadi ini tersambung betul ini. Coba Yesa coba penjelasan di sini untuk Yesa membuat kesimpulan. Ayat berapa? 2 Petrus 1 10 dan 11. 2 Petrus 1 ya. Karena itu saudara-saudara berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan yang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, karena itu aku senantiasa bermaksud menyakinkan kamu akan semua itu sekalipun kamu mengetahuinya dan telah teguh kebenaran yang kamu terima. Mereka ini telah teguh ya. Tapi Petrus sadar bahwa seperti dibilang, pergumulan hidup itu bisa membuat mereka tersandung. Makanya dia menyuruh mereka untuk supaya makin teguh. Jadi ini memang kita tetap dijamin keselamatan kita, tapi tanggung jawab manusia tetap tidak bisa ya
kita abaikan. Saya mau kasih tunjuk satu ayat ya. Kisah 27. Ini Paulus naik kapal dengan rombongan menuju ke Roma. Ya. Tetapi sekarang dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun dari antara kamu akan binasa kecuali kapal ini. Ini gelombang banyak ini. Paulus bilang tidak ada yang binasa selain kapal ini. Jadi kapal akan tenggelam, tapi semua yang di dalam kapal tidak binasa. Paulus tahu dari mana? Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan dia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh kasih karunia Allah semua yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Semua di kapal ini akan selamat. Sebab itu tabahkanlah hatinya, biarpun sudah selamat harus tetap tabah. Karena aku percaya kepada Allah, semuanya pasti terjadi seperti yang dinyatakan. Semua pasti, tidak ada yang binasa. Jadi, kalau tidak binasa, tidur-tidur saja. Ayat 26. Namun, kita harus menempatkan kapal ini di satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih terombang-ambing di Laut Adria. Tapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga. Jangan itu. Ternyata air situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuat 4 sau di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan mereka siap. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal ini, kamu tidak mungkin selamat. Tadi jaminan ya, selamat. Lu lari, lu tidak selamat. Itu artinya jaminan keselamatan tidak membuang tanggung jawab manusia. Karena Tuhan janji selamat, terserahlah saya bikin apa, saya sena toh pasti selamat. Tidak bisa. Lu ada tanggung jawab manusia. Terus, lalu prajurit-prajurit memotong tali sekoci dan membiarkan hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak, perhatikan ini. Tadi bilang tidak ada yang binasa ya, semua selamat. Sekarang, ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihatkan kamu supaya makan dulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Jadi Tuhan janji selamat, tapi kalau lu tidak mau makan, mati. Lu punya tanggung jawab makan. Kalau lu makan, Tuhan memelihara. Tidak seorang pun dari antara kamu kehilangan sehelai rambut kepalanya. Sehelai rambut saya tidak akan terlepas, apalagi nyawa. Nah, apa yang kita pelajari di sini? Artinya begini. Ada jaminan Tuhan untuk keselamatan. Ada tanggung jawab manusia yang harus dilakukan. Ya, ada tanggung jawab. Kalau manusia melakukan tanggung jawab ini, ya, maka jaminan keselamatan Tuhan itu ada bagi kita. Jadi konsep keselamatan tidak membuang, kalau begitu kita boleh hidup seenak-enaknya saja, ya.
Tuhan sudah jamin bahwa saya selamat, jadi tidak usah makan juga pasti tetap. Tuhan sudah jamin bahwa saya ini, jadi saya sakit tidak usah ke dokter. Kita cepat mati itu ya. Tuhan bilang, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, minum, pakai, bukan? Tapi habis itu jangan tidur-tidur, kerja, bukan? Berarti kalau kita kerja dapat makan, itu bukan karena jerih lelah kita, karena itu diberikannya kepada yang dikasihnya pada waktu tidur. Berarti semuanya ada tanggung jawab manusia, tapi kembali kepada Tuhan. Saya mau mengaitkan dengan Yohanes pasal 8 untuk bagaimana kita tidak tersandung. Tadi lihat ini ya. Sorry. Kalau kita orang pilihan, kita sudah ditentukan Tuhan. Kalau kita sudah ditentukan Tuhan, maka kita pasti dipanggil. Kalau kita dipanggil, kita pasti dibenarkan. Kalau kita dibenarkan, kita pasti dimuliakan. Berarti ini pasti nih, pasti selamat ini, dimuliakan di surga. Bagaimana? Tapi hidup di dunia ini kan berat juga ini. Bagaimana mengatasi ini? Bagaimana bisa bertabah hati? Apa yang harus kita punya supaya kita bisa kuat menanggung tanggung jawab kita? Geser satu ayat. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Jadi badai boleh datang, kita akan mengalami ini. Tapi cara mengatasinya bagaimana? Harus melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ujungnya kebaikan kita. Jadi apapun yang kita alami, termasuk seperti Yohanes Pembaptis itu ya, sampai kepala putus juga, apapun, ingat, segala mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu namanya providensi Allah. Jikalau Allah bekerja untuk kebaikan kita, apapun yang kita alami, ujungnya pasti kebaikan. Susah di dalam pelayanan, sengsara dalam pelayanan, bertahan terus. Jangan mundur. Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Kalau Dia bekerja mendatangkan kebaikan kita, maka ayat 29-30 ini pasti terrealisasi. Itu cara kita bertabah hati supaya kita tidak tersandung, selalu melihat ada rencana Tuhan di balik semua ini. Kita tidak akan mudah untuk jatuh. Kita tidak akan mudah untuk hancur, tidak mudah kecewa dan putus asa kalau kita tahu apa yang Tuhan izinkan saya alami pasti membawa kebaikan bagi saya. Dengan begitu kita tetap teguh berdiri. Ya. Terima kasih Pak Iswan. Saudara, saya mau tanya, Bapak Ibu diberkati melalui pertemuan seminar siang hari ini? Terima kasih. Kalau begitu ini PRMD ke depan untuk tahun depan mungkin di follow up lagi bagaimana supaya kita bisa tetap bersemangat dan tidak tersandung. Atas nama Majelis Daerah GPSNT dan para pejabat yang hadir, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Islam. Saya pikir kita beri tepuk tangan untuk Tuhan melalui hamba-Nya. Pak Islam, terima kasih banyak dan kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Tergantung program nanti apa yang mereka berikan. Saya pikir, saya bilang sama PKND, ada langsung dari Kubang Baru itu ngapain kita undang-undang dari 2020 sampai setengah malam. Jadi saya kira mumpung ada waktu ya kita bisa kumpul sama-sama. Terima kasih. Dan waktu selanjutnya saya akan berikan kepada MD. Sebelumnya saya hanya membuat satu statement penting buat kita semua. Ingat bahwa yang memegang kita, memastikan keselamatan kita bukan kita, tapi Tuhan. Dia yang memegang tangan kita. Itu lagu-lagu lama, dia tak pernah lepaskan tanganku. Itu lagu yang ditegang dan keselamatan kita, seorang anak kecil di jalan raya umum itu bukan keselamatannya ditentukan oleh anaknya, tapi papanya yang pegang tangannya. Dan saya itu dipegang oleh alat Tritunggal, visualnya kita terlalu kuat, tetap kembali ke pelayanan, bersemangat, yakinlah apapun pergumulan hidup yang kita hadapi, itu tidak bisa memisahkan kita dari Kristus. Keselamatan itu sudah pasti, karena keyakinannya yang turun sampai ayo seperti Yohanes seperti itu. Terima kasih Pak Islam, Tuhan berkati. Ya, ini saya bahas ini konsep dosanya unik. Itu sebenarnya saya bahas lengkap. Itu adalah keunikan iman Kristen itu bedanya dengan agama lain di mana. Ada banyak konsep, termasuk bahas pluralisme, inklusi. Saya tanggapi semua satu-satu. Ya,
itu sudah dibukukan. Kalau saudara mau pesan bukunya, itu di Pak Nathan ya. Ya, Pak Nathan yang urus buku-buku saya. Itu buku yang bahas semua, sebagian kecilnya yang kita sudah belajar hari Ada bawah, Pak? Ya. Di bawah. Aduh, Tidak. nanti sudah gampang itu. Pesan saya. Bapak Ketua bisa daftar lewat Bapak Ketua, kan Bapak Ketua sudah pernah ke gereja ini. Ya. Bapak. Jadi saudara, atau nanti kita memang kesempatan kita bahas tentang pluralisme, inklusivisme dan apa yang namanya ini eksklusivisme, itu pasti eksklusif ini pasti, tapi inklusif ini yang agak rancu karena kita bertoleransi beragama ini semua agama kan, orang kaitan dengan ini iman, itu yang jadi soal. Jadi saya pikir nanti kalau kita ngumpul sama Pak Isra bahas tuntas tentang ini materi buku itu, malah lebih bagus lagi. Saya pikir itu saja, kita akan doakan dan Bapak John Gar berdoa kita doakan spesialis.